Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kuasa hukum relawan Jokowi, Sylvester Matutina, mengklaim kasus pencemaran nama baik yang menjerat kliennya sudah kadaluarsa sehingga tidak bisa dieksekusi. Sylvester disebut berada di Jakarta dan akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan massa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kadaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala. Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018 lalu. Yakni terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Namun hingga kini pihak kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut buah jeruk ini dihentikan petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Petugas sebelumnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran dari arah Jakarta menuju Cikampek, hingga akhirnya berhasil dihentikan paksa truk di kilometer 31. Dari hasil pemeriksaan muatan, petugas mendapati sejumlah paket sabu yang disembunyikan di dalam 2 buah jerigen dalam tumpukan dus jeruk. Ketiga pelaku bertugas mengantar buah dari Sumatera menuju Jawa Tengah dan menyelundupkan sabu seberat 12 kg dari seorang bandar besar di Sumatera dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Polisi terus mengembangkan kasus guna memburu bandar besar lintas provinsi yang diduga kuat berada di Sumatera. Sementara ketiga pelaku dijerat hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Dua kelompok geng motor berbeda kerap berbuat onar di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Pasangan salah seorang pelaku pun menangis histeris saat pelaku dijemput paksa polisi. Sebelumnya, dua kelompok geng motor tersebut saling serang di sejumlah lokasi. Diketahui geng motor Terobos versus geng motor Wasser sempat terlibat saling ejek sebelum melakukan tawuran. Di antaranya di Jalan Pengayoman, Jalan Leimana, dan terakhir di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat tawuran, satu orang warga menjadi korban terkena busur panah yang menajam. Dari hasil penggerbekan, polisi juga menyita puluhan anak panah busur dan berbagai senjata tajam, serta 2 unit sepeda motor bodong. Awalnya memang motifnya ini saling ejek satu sama lain. Ada seorang pelaku ini diejek oleh pelaku lainnya, ya. Lalu kemudian dari geng motor yang berbeda, sehingga mereka sepakat untuk tawuran. Para pelaku telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polsek Manggala, Kota Makassar. Mereka terancam dijerat pasal 170 ayat 1 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan.
Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Indra Setiabudi. Berikut berita pilihan siang hari ini. Ratusan warga Pangadegan, Jakarta Selatan yang terdampak kebakaran rumah dan lapak Bekasi. Lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan aula pondok pesantren di Lampung Selatan ambruk. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberi syarat bakal melakukan rotasi skuad Garuda saat menghadapi Irak. Baik pemirsa, kita awali berita siang hari ini dari juru parkir liar nekat menikam temannya sendiri bersama juru parkir mengakibatkan korban alami luka serius pada bagian mata. Semua terjadi karena rebutan lahan parkir. Pria yang tersungkur yang ditangkap tim Jatanras Polres Maros adalah pelaku penikaman temannya sendiri yang sama-sama berprofesi sebagai juru parkir liar. Markus nekat menikam Ide dengan senjata tajam karena rebutan lahan parkir. Markus ditangkap di wilayah Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan beserta barang bukti sebilah badik yang digunakan menikam korban. Tindakan pidana penganiayaan terhadap korban dengan menusuk mata kiri dan mengakibatkan kehilangan penglihatan. Pelaku yang sempat melawan saat ditangkap kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa penikaman terjadi di sekitar wilayah Marusu. Di depan polisi, pelaku mengaku emosi terhadap korban yang juga sesama juru parkir liar. Pelaku merasa pekerjaannya sebagai jukir liar ini diganggu oleh korban hingga membuatnya tersinggung. Tim Jatanras Polres Maros melakukan penangkapan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dan barang bukti yang didapatkan oleh tim Jatanras Polres Maros yaitu sebilah badik. Permasalahannya ini adalah ketersinggungan atau terkait masalah pekerjaan. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu bilah senjata tajam jenis badik berwarna hitam. Kini pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ingin kembali bersama istrinya, mantan menantu menembak mantan mertua di Mojokerto, Jawa Timur. Korban mengalami luka di dada akibat ditembak senapan angin. Pelaku penembakan mertua wanita warga desa Wonodadi, Kutorejo, Mojokerto ditangkap polisi saat bersembunyi di rumahnya. Pelaku ditembak kakinya karena melakukan perlawanan pada polisi. Sebelumnya pelaku menembak korban saat melintas dan mengenai dada sebelah kiri. Pelaku menembak korban dengan senapan angin karena ingin kembali kepada mantan istrinya. Intinya pelaku ingin bersama kembali dengan mantan istrinya, namun korban selalu mengusir, kemudian menutup pintu rumahnya sehingga pelaku merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut, akhirnya emosional. Tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.